Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albrina Roza Reskila dengan NIM J1A1181188 dari kelas reguler B, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai antropometri. Berasal dari kata antropo yang berarti manusia dan metri adalah ukuran. Metode antropometri berarti pengukuran tubuh atau bagian tubuh manusia. Dalam menilai status gizi dengan metode antropometri adalah meningkatkan ukuran tubuh manusia sebagai metode untuk menentukan status gizi. Beberapa contoh ukuran tubuh manusia sebagai parameter antropometri yang sering digunakan untuk menentukan status gizi adalah berat badan dan tinggi badan. Berat badan merupakan ukuran total tubuh. Berat badan digunakan sebagai parameter antropometri karena perubahan berat badan mudah terlihat dalam waktu singkat dan menggambarkan status gizi saat ini. Kemudian, tinggi badan yaitu menggambarkan ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat dari asupan gizi. Oleh karena itu, tinggi badan digunakan sebagai parameter antropometri untuk menggambarkan pertumbuhan linear. Kemudian selanjutnya, cara pengukuran berat badan. Yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Kemudian timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan menimbang dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di setel atau beban disesuaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang akan ditimbang dipersilahkan berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 mg terdekat. Kemudian selanjutnya cara pengukuran tinggi badan. Yang pertama, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Kedua, gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Yang ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Yang keempat, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kemudian kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Selanjutnya, mikrotois ditarik ke bawah tepat di puncak dan tepat di puncak kepala. Kemudian pembacaan sampai milimeter terdekat dengan mata memandang ke depan dengan jarum penunjuk. Selanjutnya, hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan. Seperti pada tabel di samping dapat dilihat dengan nama responden dengan inisial RE, umur 52 tahun, dengan jenis kelamin perempuan, dengan berat badan 62 kg dan tinggi badan 156 cm. Data yang digunakan berasal dari hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan yang dilakukan responden di Puskesmas 2 bulan yang lalu, yaitu pada bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya, mencari indeks massa tubuh atau IMT berdasarkan data tersebut. Dengan rumus, IMT sama dengan berat badan dalam bentuk kilogram dibagi tinggi badan pangkat 2 dalam bentuk meter. Dengan mendapatkan hasil, IMT sama dengan 62 dibagi 1,56 dikali 1,56 dengan hasil 25,47. Kemudian berdasarkan hasil IMT tersebut menunjukkan angka 25,47, maka masuk pada kategori berat badan berlebih atau kecenderungan obesitas. Selanjutnya adalah survei konsumsi pangan. Survei konsumsi pangan adalah serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan menggunakan metode pengukuran yang sistematis, menilai asupan zat gizi, dan mengevaluasi asupan zat gizi sebagai cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Kemudian metode food recall 24 jam adalah metode mengingat tentang makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir, atau dari waktu tengah malam sampai waktu tengah malam lagi, atau dari tidur sampai bangun tidur lagi, yang dicatat dalam ukuran rumah tangga atau IMT. Selanjutnya adalah semi FFQ, adalah
yang terakhir, kemudian dikonversikan menjadi asupan protein rata-rata per hari dalam bentuk satuan gram. Selanjutnya, hasil semi FFQ diolah menggunakan program NutriSurvey lalu dibandingkan dengan AKG atau angka kecukupan gizi individu. Jadi kalau misalnya kita lagi sahur, apa kita makan? Nasi. Nasi itu berapa sendok kita makan? Apalagi kita makan? Berapa sendok? Sendok. Terus apalagi kita makan? Goreng. Ikannya berapa potong? Potong. Terus kalau ada kan kita makan kayak makanan seringan begitu. Teh, satu gelas begitu ukurannya. Terus pada saat kita buka puasa apa kita makan? Nasi. Nasi itu porsinya berapa sendok kita makan? Terus apa lagi kita makan? Kangkung. Sayur kangkung itu berapa sendok kita makan? Terus apa lagi kita makan? Ikan masak. Ikan masak itu berapa sendok kita makan? Maksudnya berapa potong? Berapa potong kita makan? Potong. Potong? Ada kita makan kayak makan seringan, snack-snack gitu. Ada. Semua? Kalau makanan begitu, ada kan kita makan kayak gorengan? Ada? Ada. Ya. Berapa itu gorengan? Berapa potong kita makan? 3 potong. 3 potong? Terus kalau kita makan malam apa lagi? Tidak. Kalau misalnya kita makan makanan seringan lagi begitu, kalau buah kolak pisang itu berapa? Hasil dari wawancara Food Recall 24 jam. Seperti pada gambar di samping dapat terlihat, hasil wawancara Food Recall 24 jam yang dilakukan pada hari pertama. Selanjutnya, hasil wawancara Food Recall 24 jam yang dilakukan pada hari kedua. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara tersebut, kemudian data tersebut dimasukkan dalam aplikasi NutriSurvey yang kemudian akan mendapatkan hasil. Gambar di samping dapat terlihat hasil yang diperoleh oleh responden RE pada hari pertama mendapatkan energi dengan nilai 1263,3 kilokalori, pada hari kedua dengan nilai 1383,5 kilokalori, dengan di total mendapatkan nilai sebesar 2645,8 kilokalori dengan perbandingan 1322,5. Selanjutnya pada hari pertama responden RM mendapatkan protein dengan nilai 54,7 gram, hari kedua 43,1 gram dengan total 97,8 gram dengan perbandingan 24,45. Selanjutnya pada hari pertama responden RM mendapatkan lemak dengan nilai 40,2 gram, kemudian hari kedua 35,0 gram dengan total 75,2 gram dengan perbandingan 8,35. Kemudian pada hari pertama responden RE mendapatkan karbohidrat dengan nilai 170,4 gram, hari kedua 230,9 gram dengan total 401,3 dengan perbandingan 100,325. Berdasarkan pada gambar di samping dapat terlihat AKG atau angka kecukupan gizi yang diperoleh responden RE umur 52 tahun dengan jenis kelamin perempuan ini kurang dibandingkan dengan nilai AKG atau angka kecukupan gizi untuk kelompok umur 50-64 tahun dan jenis kelamin perempuan.
kayak nasi, berapa porsinya biasa kita makan? 1 sendok. Kita makan itu nasi lebih dari 1 kali. Kalau misalnya kita makan mie basah, dalam berapa porsinya? 2 sendok. Terus kalau misalnya kita konsumsi itu per minggu berapa kali? 2 kali. Kalau bihun 1 kali. Berapa anunya porsinya? 2 sendok. Kalau misalnya kita makan ubi, berapa porsinya? 2 buah. Terus itu dalam per bulan berapa kali biasa kita makan itu ubi? 2 kali. Lanjut kayak misalnya kita makan ayam, itu berapa porsinya? Potong. Terus kalau misalnya kita konsumsi dalam 1 minggu berapa kali? 2 kali. Kalau ikan berapa porsinya kita makan? 2. Terus kita makan itu ikan setiap hari kan? Kalau kita makan telur berapa butir biasa kita makan? 2. Kita makan dalam 1 minggu ada berapa kali? 2 kali. Kalau bakso berapa porsinya kita makan? Berapa porsi? Oh, maksudnya ada berapa biji kita makan? 4 biji. Terus kita makan itu per bulan ada berapa kali sih kita makan? 2 kali per bulan begitu? Sama kalau misalnya daging berapa potong biasa kita makan? 2 potong. Terus itu kita makan dalam 1 bulan ada berapa kali? 1 kali. Lanjut kalau misalnya kita makan tahu, berapa porsinya? 2 biji. Terus itu kita konsumsi per minggu ada berapa kali? 2 kali. Kalau tempe berapa porsinya? 2 biji. Dalam per minggu ada berapa kali kita makan? 3 kali. Kalau kacang tanah berapa sendok biasa kita makan? 2 sendok. Berapa per minggu kita makan itu? Berapa kali? 3 kali. Kalau kacang hijau berapa sendok kita makan? 2. Kalau dalam per minggu ada berapa kali? 1 kali. Lanjut kalau misalnya kita makan sayur toh kayak sayur bayam, berapa sendok biasa porsinya? 1 sendok. Kita makan ada berapa minggu? Maksudnya dalam 1 minggu ada berapa kali kita makan? 2 kali. Kalau kangkung berapa sendok? 2. Sama juga kayak kangkung itu kita makan setiap hari. Kalau sayur sawi kita makan berapa sendok biasa? 1. Kalau 1 minggu ada berapa kali kita makan? 1 kali. Kalau misalnya kita makan mangga, buah mangga ada berapa porsinya? Berapa potong? Berapa potong? Terus dalam 1 minggu ada berapa kali kita makan? 1 kali. Kalau jeruk berapa porsinya? 2. Itu berapa kali per minggu kita makan? Ada berapa kali dalam 1 minggu kita makan? 3. Kalau semangka berapa porsinya? Berapa potong? 2 potong. Dalam 1 minggu ada berapa kali kita makan itu semangka? 1 kali. Kalau pepaya berapa potong biasa kita makan porsinya? 6. Terus berapa kali
adalah hasil dari wawancara semi FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Seperti pada gambar di samping dapat dilihat hasil dari wawancara semi FFQ tersebut. Selanjutnya adalah menghitung frekuensi dari setiap daftar makanan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, berdasarkan dari rumus tersebut, contohnya seperti kita akan menghitung frekuensi dari makanan pokok nasi. Nah, nasi memiliki gram sebesar 60 gram. Maka rumusnya adalah 60 dibagi 1 kali 50 mendapatkan hasil 3000. Nah, ini juga berlaku untuk setiap daftar makanan selanjutnya. Selanjutnya adalah menghitung secara keseluruhan dari hasil semi FFQ, di mana contohnya seperti untuk konsumsi nasi putih. Nah, dengan frekuensinya lebih dari 1 kali dan terdapat 5 responden, maka 50 dikali 5 sampai dengan 250. Lalu ini juga berlaku untuk makanan selanjutnya. Kemudian setiap makanan dijumlah. Nah, untuk nasi putih jumlahnya adalah 250. Kemudian di total jumlah untuk setiap makanan contohnya adalah 2375. Kemudian dibagi rata-rata jumlah responden mendapatkan hasil 475, dan kemudian dibagi lagi dengan jumlah nama makanan. 475 dibagi 25 sama dengan 19, dan mendapatkan skor rata-rata frekuensi makanan yaitu 19. Selanjutnya untuk mencari skor untuk setiap nama makanan, yaitu berasal dari contoh untuk nasi putih, yaitu 250 dibagi jumlah responden sebanyak 5, maka 250 dibagi 5 adalah 50. Untuk mendapatkan interpretasi untuk setiap daftar bahan makanan, yaitu dilihat dari skor dari bahan makanan tersebut. Jika skor makanan dari bahan makanan tersebut di atas 19, maka interpretasinya baik. Namun jika skor daftar dari bahan makanan tersebut di bawah dari 19, maka interpretasinya kurang. Sekianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.